Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Yang terhormat Bapak Indra dan Bapak Rian dan rekan-rekan sekalian. Saya Ika Adahani Solihah dan rekan saya Yuni Kusum akan membahas tentang nutraceutical dari kurkumin. Berikut adalah konten pada presentasi ini, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah definisi dan sumber kurkumin, yang ketiga adalah manfaat dan pemanfaatan dari kurkumin, dan yang keempat adalah mekanisme aksi dari kurkumin. Yang pertama akan kami bahas yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah nutraceutical. Nutraceutical berasal dari kata nutrition dan pharmaceutical adalah makanan atau bagian dari makanan yang memberikan manfaat medis atau kesehatan termasuk pencegahan dan pengobatan berbagai penyakit. Pada industri nutraceutical mencakup 3 segmen utama, yaitu makanan fungsional atau functional food, suplemen makanan atau dietary supplement, dan produk herbal alami atau herbal natural product. Kunum Makara et al. 2016 dalam reviewnya mengatakan bahwa kurkumin merupakan golden nutraceutical dikarenakan kurkumin dapat menarget berbagai macam penyakit kronis. Nutraceutical berbahan kurkumin berasal dari kurkuma longa. Kurkuma longa ini disebut juga kunyit, dan kunyit dianggap sebagai salah satu herbal yang sangat bernilai kepada manusia. Kurkuma longa adalah salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asal dari wilayah Asia Tenggara yang menyebar ke Malaysia, Indonesia, Australia, hingga Afrika. Kunyit termasuk dalam kelompok famili Zingiberaceae dengan genus Curcuma. Kunyit sering digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bumbu dalam masakan sejenis gulai dan juga digunakan sebagai pewarna alami kuning. Produk bahan jadi dari ekstrak kunyit ini berupa nutraceutical dan industrinya sudah banyak berkembang di Indonesia. Selanjutnya, kunyit mengandung berbagai macam komponen seperti energi, air, protein, lemak, total karbohidrat, serat kasar, abu, tiamin, riboflavin, niacin, asam nikotinat, asam askorbat, vitamin A, minyak asteri, dan kurkuminoid. Dan yang paling terpenting dan bahan aktif dari kurkumin itu sendiri adalah kurkuminoid yang terdapat hingga 2,5–7,2% dalam kunyit itu sendiri. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kurkumin. Kurkumin atau dengan nama lainnya itu diferulemetan ini memiliki struktur molekulernya C21H20O6, berat molekulernya yaitu 368,39 gram per mol dengan teridentifikasi berwarna oranye sampai kekuningan. Ini merupakan gambaran dari struktur kimia kurkumin, di mana kurkumin ini memiliki bentuk keto dominan dalam larutan netral dan asam, sedangkan bentuk dominan dalam keadaan padat. Nah, stabilitas dari kurkumin ini dalam larutan berair itu sangat bergantung pada pH, yaitu dengan rentang 1–6. Kurkumin ini dapat berubah warna menjadi merah apabila ditempatkan pada larutan kurang dari 1 atau lebih dari pH 7. Kemudian kurkumin ini juga sangat mudah terdegradasi apabila terpapar oleh paparan cahaya matahari yang sangat kuat. Meskipun pada umumnya kurkumin ini mengacu pada kurkumin jenis 1, sebenarnya ada tambahan lain dari kurkumin atau jenis lain, yaitu kurkumin tipe 2 dan kurkumin tipe 3, di mana ketiganya ini masuk ke dalam golongan atau senyawa kurkuminoid. Senyawa kurkuminoid inilah yang digunakan untuk berbagai keperluan kesehatan. Selanjutnya mengenai manfaat dan pemanfaatan dari kurkumin itu sendiri.
Manfaat dan pemanfaatan dari kurkumin itu sendiri berdasarkan pada aktivitas biologisnya. Teridentifikasi beberapa aktivitas biologis dari kurkumin. Yang pertama, kurkumin ini dapat berperan sebagai antioksidan, di mana sebagaimana antioksidan lainnya, kurkumin ini dapat berperan sebagai penangkal radikal bebas, kemudian dapat memberikan donor hidrogen dan elektron untuk menetralisir radikal bebas. Dan hebatnya lagi, kurkumin ini dapat meningkatkan aktivitasnya itu dengan cara menangkal berbagai spesies oksigen reaktif atau ROS sebagai radikal superoksida, kemudian hidrogen peroksida, dan oksida nitrat. Selanjutnya, kurkumin juga dapat berperan sebagai anti-inflamatori. Kurkumin ini telah dibuktikan dapat menghambat sejumlah molekul yang terlibat dalam peradangan, termasuk diantaranya yaitu fosfolipase, kemudian ada lipooksigenase, kemudian prostaglandin, oksigen nitrat, dan lain sebagainya. Kurkumin ini juga dikenal sebagai komponen aktif yang dapat membantu dalam melindungi berbagai organ vital yang ada pada manusia. Kurkumin ini dapat berperan sebagai kardioprotektif, kemudian neuroprotektif. Kurkumin juga berperan sebagai anti kanker, kemudian anti rematik, kemudian hepatoprotektif, dan juga tidak lupa sebagai antimikrobial. Antimikrobial sangat banyak sekali kegunaan atau aktivitas biologis dari kurkumin sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa utamanya nutraceutical ini harus terukur secara konsentrasi untuk mengetahui secara jelas pengaruhnya terhadap peminimalisiran suatu penyakit atau bahkan mempertahankan kesehatan tubuh. Salah satunya yaitu dengan proses uji klinis. Kurkumin sendiri telah dilakukan berbagai jenis uji klinis yang diramu dalam satu tabel ini dari berbagai sumber. Bagan ini memperlihatkan bahwa uji klinis ini diberikan atau ditargetkan kepada relawan yang bersifat sehat. Kemudian hasilnya adalah pemberian kurkumin pada dosis tertentu ini hasilnya itu sangat aman, kemudian memiliki bioavailabilitas dan juga memiliki toleransi dengan baik. Selanjutnya adalah uji klinis pada pasien penderita inflamatori dan neurological. Dapat dilihat pada tabel di samping pemberian dosis kurkumin yang berbeda-beda pada setiap penyakitnya. Outcome klinikal yang dihasilkan adalah bahwa kurkumin dengan dosis tertentu ini memiliki efikasi aman dan dapat meredakan simptom dari berbagai macam penyakit. Selanjutnya yaitu mekanisme aksi dari kurkumin. Selanjutnya ini merupakan contoh mekanisme aksi dari kurkumin sebagai senyawa antiinflamasi. Dapat diketahui bahwa kurkumin ini dapat menghambat faktor transkripsi proinflamasi diantaranya seperti NF-kB, kemudian juga AP-1, di mana apabila terus-menerus diproduksi faktor transkripsi proinflamasi ini, maka dapat menyebabkan penyakit kronis yang disebabkan oleh inflamasi tadi, sehingga kurkumin ini berperan sebagai penghambat produksi dari faktor transkripsi proinflamasi tadi. Kemudian juga kurkumin ini dapat mengurangi sitokin proinflamasi diantaranya yaitu TNF-A, kemudian isoleucin, bisa 1B, 2, 6, 8, dan lain sebagainya, kemudian MIF, dan juga diketahui dapat menurunkan regulasi enzim seperti 5-lipoksideoksinase dan juga COX-2. Kemudian kurkumin ini juga dapat menghambat jalur dari protein kinase MAPK dan juga terlibat dalam sintesis enzim nitrik oksidase sintetase, di mana enzim ini berperan untuk mendegradasi NO yang menyebabkan proses radikal bebas. Selanjutnya adalah mekanisme aksi kurkumin sebagai senyawa neuroinflamasi.
Diketahui berdasarkan hasil yang disampaikan pada tabel sebelumnya bahwa nutraceutical kurkumin memiliki potensi untuk beberapa pasien dengan neurological disease seperti demensia, Alzheimer, Parkinson, multiple sclerosis, dan Huntington karena kemampuannya sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan antiprotein agregasi. Pada gambar di samping adalah mekanisme aksi dari kurkumin. Pada keadaan neuroinflamasi, kematian neuron meningkat oleh aktivasi dari mikroglia dan astrosit yang dapat dilihat pada gambar di samping. Lalu akan menyebabkan rilisnya sitokin proinflamasi seperti TNF-alfa dan IL-1 yang akan menyebabkan neuroinflamasi. Tugas dari kurkumin itu sendiri adalah memblokade produksi dari inflamatory sitokin ini, yaitu TNF-alfa dan IL-1 yang akan membuat neuron tetap sehat gitu. Nah, selain TNF-alfa dan IL-1 beta yang diturunkan, protein inflamasi makrofag, MIP1 beta, protein kemoattractant monosit, MCP1, dan IL-8 dalam sel mikroglia dan astrosit pun diturunkan. Sekian penyampaian mengenai nutraceutical kurkumin dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.